Kiu, kiu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti bahasan yang saya sampaikan, saya akan mulai dari nyeri kepala tegang. Nyeri kepala tegang itu diaktifasi oleh karena beban otot atau overload secara fisik dan juga beban psikologis. Kita bisa bicara secara fisik, bukan otot yang menyangga kepala menahan kepala tegak seperti ini, maka sebenarnya berat ini perlu mundur seperti ini. Maka yang paling pertama adalah otot semispinalis capitis. Semispinalis capitis otot yang kita guarding muscle. Supaya melindung, dan kalau dia kerjanya overload nanti akan menimbulkan ketegangan atau spasme ya. Hingga di sini kita menekan ini sering muncul gejala yang spasme berlebihan. Spasme terjadi bisa jadi fibrosis, bagian terapinya bisa jadi kontrak. Yang pertama adalah semispinalis capitis, ini ya bagian semispinalis, semispinal dari spinal ke kaput disebut dengan spinus capitis. Ada occiput, cervical, dan thoraca. Tapi yang paling sering adalah semispinalis capitis dari occiput sampai cervical. Dan cervical 56. Ototnya adalah bentuk mas, ya. Ini ototnya dari usus spinosus. Kalau saya putar kepala kita ini putarnya, tapi sedikit. Nah, kalau gini tidak, ya. Tegak dulu, tegak. Kita putar, gitu. Santai. Ini ototnya tegak. Di sini, terutama di oksiputnya tegak sekali. Yang ini, ya. Ya, ini masih. Paling sering tegak juga sama. Kalau sini enggak, dapat beda. Relax, mundur. Ya, oke. Nah, semispinalis capitis ini juga akan yang dilintasi oleh nervus occipitalis major. Jadi kalau tekan panas di sini, jadinya bisa di occipitalis batas pada di sini, denyut, belik. Ya, tapi pertama adalah semispinalis capitis. Ada yang disebut spinus ya. Ini fungsinya untuk apa? Fungsi ekstensi leher. Fungsi secara dinamis. Secara ya. Ini dinamis. Dan mempertahankan posisi tegak kepala secara postural, ya, mempertahankan posisi tegak di dalam postural statis, postural.
Apabila terjadi suatu fibrosis, maka dampak yang terjadi apa? Secara fibrosis akan hadir titik-titik trigger point myofasia. Fibernya lengket dengan dia kan hadir trigger point myofasia. Biasanya berada di mana? Di daerah oksiput, tekan daerah oksiput, di daerah origonya itu, dan juga di daerah di bawahnya antara servikal 2 dan 3. Ini gambar itu ada, ya, bisa gambarkan. Kalau di kontraktur ada hambatan gerak, side fleksi. Fleksi kemana? Kalau dia sisi kiri, maka akan merasa tegak banget, terbatas. Sedikit rotasi, ya, terbatas pada gerakan side fleksi. Seperti apa? Retro, laterally homo. Jadi karena terulur pada fleksi kontraktur akan ada side fleksi dan rotasi kepala ke arah heterolateral. Rotasi Itu untuk belakangan. Ini terbatas. Nah, fungsi itu homo lateral ekstensi, jadi side fleksi sedikit, sedikit fleksi. Oke. Nah, kemudian ekstensi kepala. Jadi mengulur otot dalam kontraktur, maka tesnya adalah tes penguluran. Contoh sederhana, otot bisa kuncinya berapa? fleksibel bu. Mengulurnya Ekstensi. ya, seperti itu. Lalu gerakan kontraksi berarti mengukur apa? Kekuatan, muscle power, untuk kekuatan. Tapi kalau mengulur, mengukur fleksibilitas atau kelenturan atau panjang otot. Nah, kalau ketemu tegang otot ini tanya, nyeri ini bisa menjalar ke daerah oksiput akibat adanya entrapment di myofasia. Entrapment di sini. Nervus occipitalis minor. Yang tak catatkan itu bibit ada. Klinis sering dijumpai. Oke. Sama aja. Gambar sedikit-sedikit ya, tinggal dibilang. Ini otot. Ya. Oke. Ini yang tingkat
occiput cervical sampai di sini sama, sampai aturkan di sini sampai di thorax. Seminar capitis, cervicalis, thoracalis. Ya. Capitis, kaput, cervical, thoracal. Yang paling sering adalah di capitis. Oke. Nah, dulu ada tes stretchingnya kan seperti ini, tegak, sambutan sedikit, deteksi untuk tundukkan. Nah, fungsinya adalah tundukkan otot. Ini, contohnya. Stretchingnya ya belakang dan fungsi. Oke. Nah, kalau otot yang kedua adalah levator scapula. Ini levator, elevasi scapula. Ya. Jadi ini kalau terjadi spasme sama ya. Spasme bisa juga spasme atau akan mengakibatkan fibrosis juga kontraktur terhambat gerakan elevasi scapula terbatas. Ini obatnya dari margo, dan ini margo apa? Tepian paling atas medial mana ada disebut margo tepian. Scapula bagian medial kita sebut margo superior, itu bisa medial atau superior. Levator sampai di trapezus di daerah itu juga status pada C1, 2 levator scapula 2, 3 sampai occiput. Jadi kalau gambar dikit ya maaf aja, ini adalah levator scapula. Fungsinya apa? Nah ini kalau scapula tidak subluxasi, fungsinya pergerakan side fleksi. Selain elevasi scapula, kalau scapulanya ini side fiksasi, dia juga side fleksi dari kepala ke arah mana? Ke arah punggung mulut.
pada posisi tegak statis dia mempertahankan kepala untuk tetap tegak dari beban sisi lateral. Kalau dia mengalami satu bentuk ini nggak kuat kan nggak ini yang menahan posisi dan tegak ke arah dari arah lateral. Tadi tegak dari arah ini ya, tegak dalam arti posturasinya tegak dari beban ke arah anterior. Benar kan orang anterior, kalau jatuh enggak. Ya. Ini adalah beban posturasi kepala dari arah bergaya sisi lateral fleksi. Apa maksudnya? Kalau semispinalis capitis mempertahankan posisi tegak kepala dari gaya anterior. Kalau secara postural ya, kalau levator scapula berkaitan dari gaya Set fleksi atau sisi lateral. Isinya elevasi scapula dan fleksi lateral. kepala dan leher pada umum lateral. Nah, otot ini merupakan otot bantu napas. Tarik napas. Tarik napas. Ya, tarik napas panjang. Turun. Tapi, ya. Dua-dua akan naik. Dia otomatis dalam kondisi inspirasi, artinya membuat torak terangkat, ekspansi atau hiperinflasi. Ya. Oke. Ya. Sekarang tes pengulurannya seperti apa? Tes pengulurannya. Subtraksi lateral. Refleksi lateral ada sedikit rotasi, ya sedikit. Kalau gini toh nggak ada sedikit rotasi. Tapi kalau begini coba lihat, apa betul yang tertarik levator scapula? Apa? Lebih ke trapesius, maka cara tes ini ditaruh di sini, dilepasin. Ini ketegangan trapesiusnya dalam menahan beban ini, rileks dan tertarik seperti ini. Nah, ini yang tegang adalah levator scapula lebih, ya itu bedanya taruh seperti ini. Ini levator scapula. Oke. Nah, kalau kita ada pemendekan, ada hambatan kita bandingkan kanan dan kiri. Oke. Nah, anak tetap bantu napas. Ini sering kalau ada terjadi hidrosis, ya, apa sih di sini? Poin hadir di magomedialis scapula dan juga di bawah occiput. Sering terjadi. Ya, hidrosis di poin itu selama di magomedialis scapula dan juga di dalam sini. Ya.
Ya. Ini ada ini. Oke. Ini ada. Sering lambungnya sering terganggu nggak? Semuanya kayak masalah lambung, Lu masalah Napas, pernapasan napas. ya. Masalah lebih ke anak pas ya. problematika dasarnya anak itu ya. Ya, jadi satu sama ini sebenarnya sangat banyak. Anaknya solusinya kelihatan, tapi nggak apa-apa saya takut. Artinya ini banyak 80%. 80% beban gastritis itu karena udah psikologis ini kan pernapasan tanpa darah karena tanpa darah ya. Kalau saya tes bandingkan dan satu kalau kita membeli rumah tolinya ini fungsinya dari sana sudah refleksi ya. Ya. Karena radio master fungsinya untuk bilateral dalam gerak ini fleksi dan kalau diulur cara estetik dulu kalau unilateral fungsinya adalah side fleksi unilateral dan rotasi itu dulu ya up. Ya dulu kamu juga bisa mas fleksi ya jadi kan fungsi refleksi dan Rotasi. maka kemudian berdiri semua tegak sudah ya tarik saja mana ini banyak kalau satu sisi yang bermasalah saya cek seperti ini ya dan rotasinya ini sendiri ya cara fungsi seperti ini psikolis banyak main game Mas Syarli main game. kita tidur nggak? Mungkin Kita tidur nggak? Nggak, nggak, oke. Ini dari mana? Oh, ya. Oke, itu contoh. Main Valorant. Jadi belum saya lanjutkan. Jadi Jadi update yang lampu. kedua adalah otot sterno sama mengangkat tarik nafas dua-dua ya. Sterno ini dan epafistra berfungsi bareng untuk berekspansi ekspansi ya dari kembali ke sini mas ya. Jadi kalau biasa itu nafasnya adalah cepat untuk orang itu sini sering membesar berproduksi termoni Dilihat. ya kelihatan bodoh. Dan yang ketiga dulu otot trapezius Harmodi. upper atau pas descendant trapezius upper atau pas descendant Descendant itu juga. descendant itu menuju ke distal ya ini ototnya ada di sini tadi ya. Descendant musrabutnya menuju ke distal. Ke distal ke bawah. Sama aja. Distal. Hmm? Distal. Distal ke kaudal.
Vista. Udah tuh ke ekor. Kenapa nggak ke bawah? Karena enggak literally enggak ke bawah. Ya? Kenapa? Karena Dalam penyebutan suatu bagian tubuh manusia, jangan menyebut arah, tapi anatomi. Kalau saya itu waktu berbaring tiduran terlentang, bawahnya mana? Arah kan? bed. Ini tetap aja ke distal dan proksimal. Itu diingat-ingat. Oke, ya. Nah, otot trapezius ini juga sering berbarengan dengan jadi sama ini hanya saya kasih cukup seperti ini tesnya. Tapi sering bermasalah. Banyak trigger point di bawah telinga sampai di daerah temporalis. Karena otot ini bersama-sama dengan otot sternum disarapi oleh nervus cranialis ketujuh aksesoris. Sering gangguan servikal, saraf kranial ketujuh, 11 aksesoris, 11 ya, aksesoris 11. Itu sering mengakibatkan satu mengalami suatu bentuk neuralgia, nyeri saraf. Maka akan aksesoris lain juga akan berjalan sampai ke daerah belakang kepala dan temporal. Ada orang dulu pasien aja udah sering kalau sampai membuka mulut kesakitan banget. Ternyata dia ada satu pemendekan yang trapezius kronis dari otot upper trapezius. Oke. Ya. Dan yang keempat ada otot Sternocleidomastoid. Mastoid ya. Tiga satu dua. Oke. Bisa praktekkan nantinya. Ada pertanyaan dulu? Ada tak kasih sedikit ilustrasi gambaran. Untuk problem sternocleidomastoid paling banyak adalah Torticollis. menderita Torticollis. anak-anak. Dalam musim hari ini ada beberapa torticollis ini. Kita mungkin kira ada yang orang dari Semarang dibawa ke Singapura, orang mampu dicek, nggak ada, pastinya bingung. Saya nggak tahu. Kata saya 4 kali sudah selesai. Bilang kali satu itu problem contoh sternocleidomastoid unilateral satu sisi. Dua, ada dokter spesialis kulit Muwardi, pusingnya dan pusing banget karena dokter, Pak, saya itu sudah setiap hari itu mengkonsumsi obat-obat mereda nyeri, mulai di golongan koktu-kokpensektif sampai gabapentin, bensetra. Kami minta dikoreksi, bisa tes semikalis capitis, karena lamanya sampai postura cervicalnya berubah alignment karena itu, ya alignmentnya, mestinya dia alignmentnya adalah cervical itu ada
lordosis sedikit, tapi karena dia tegang yang bawah ini malah justru lurus. Olahraga Pak ini, bersepeda masuk punya sakit. Ini contoh ya, jadi contoh artinya ini saya lakukan rilis dengan tembakan shockwave hanya 2 kali aja, sekali dan ngomong obatnya tak buang semua Pak, saya untuk apa. Itu problem contoh klinis dari problem sentral skabis ya. Dan yang problem ini contoh tetap saya sampaikan adalah levator scapula. 2 badan dan 3 orang dokter semua, kepala rumah sakit Kudus, direktur PKU Muhammadiyah Klaten, sama orang semua sama. Kita langsung stuck, lambungnya nggak beres. Tapi cuma nafas kalau orang 80% menderita gastritis dan napasannya. Saya rilis, saya kasih tahu orang dikira nyeri leher, dia selalu ngambil obat, selalu minum obatnya itu. Mudah sengaja diri toh. Zat iritan yang memprovokasi diri apa? Prostat. Kalau prostaglandin diturunkan, prostaglandin itu di muscle, di otot, seluruh sebagai provokatornya aja. Induksi dan iritan. Tapi di lambung melindungi mukosa lambung. Nah kalau itu diminum dengan obat anti nyeri, anti pusing intinya, lambungnya menjadi gastritis pasti. Nggak menyelesaikan masalah. Oke, itu contoh dan contoh yang saya sering coba. Dan yang problem fibrosis otot trapezius upper ini, orang mungkin terlalu banyak bergerak berjuting 2 orang Semarang dan ini spasme terus karena dia bekerja datang mengangkat. Kalau kamu pusingnya sudah kayak orang bantu, itu contoh. Semua saya melihat ini yang saya simpulkan yang 4 ini yang paling sering terjadi. Oke. Nah, mengatasinya apa? Kalau itu kan sendiri kepala dari akibat kepala tegak. Cara mengatasinya apa? Pertama dengan modulasi nyeri, malah dengan heating, pemanasan, heating. Itu dilakukan oleh apa? Bisa dihasilkan oleh SWD, short wave therapy, SWD, IN, nah, heating. Saya menggunakan kalau SWD itu SWD yang menggunakan jangan gelas elektrodesan, baik menggunakan rubber pad elektroder dari terletak di kedua bagian otot yang mengalami spasme. Cara SWD itu ada istilah gelas elektroder, ada magnetode. Kalau otot gunakan yang menghasilkan magnet, gelombang magnetode. Gelas. Dosisnya adalah artinya dosis ukuran sensibilitas itu apa? Non thermal, subthermal, thermal. Non thermal itu apa? Tidak panas tapi karena ini adalah SWD itu adalah gelombang
apa? Magnetik dengan kecepatan yang sangat tinggi, sangat tinggi berapa? 20 juta kilo per detik, maka molekul yang ada di jaringan itu akan terjadi proses disipasi, produksi panas. Nah kalau itu jadinya masih akut, ya jangan panas, tapi kita ingin dapat efek biologinya supaya myofibrillnya menjadi rileks, kondisinya baik. Tapi kalau sudah ada spasme atau kronis, boleh dengan pemberian titik. Bagusnya, jadi dengan subdermal dermal, bukan panas, tapi kita pemahaman penggunaan. Oke, IR boleh, tapi kalau IR yang mengenai daerah orang, jadi kepala, leher, suruh miring itu juga nggak nyaman. Maka mesti duduk boleh, sampai intinya seperti itu. Bedanya IR dengan SBG apa? Sama gelombang elektromagnetik, IR juga gelombang elektromagnetik. Apa bedanya? Kenapa lebih dalam? Karena SWD sinar IR sumber panasnya dipancarkan oleh gelombang itu, sumber panas sudah di alam itu memancarkan panas. Pak, makin dekat makin panas. Betul superficial, karena datangnya gelombang elektromagnetik dengan gelombang yang panjang itu penetrasinya adalah superficial. Makin panjang gelombang makin panjang, maka penetrasi makin dangkal. Hukum penyinaran, absorpsi penyinaran adalah masih ingat apa? Itu urusan fisika dasar. Kalau SWD jaringan tubuh itu ada beberapa kemungkinan. Nah, kandungan muatan ion di dalam tubuh itu ada yang netral tanpa muatan, positif negatif saja positif. Ini kena pancaran energi elektromagnetik. Maka ion yang bersifat tidak muatan akan jadi convection current yang mengubah tegangan. Ion yang muatannya positif negatif berarti dirotasi. Tetap jangan. Ini ketarik ke sana tergantung sama ini. Karena cepatnya 27 sikel per detik MHz dan frekuensinya goncang berarti terjadi proses vibrasi yang terakibat, maka menghasilkan yang disebut dengan disipasi, kumpulan disipasi, maka panas jadikan tubuh itu sendiri bukan janin alam. Waktu kamu menyalakan ini, di antara itu akan menyala. Ini untuk jadi disipasi, memancarkan. Arus frekuensi tinggi menghidupkan lampu, tidak perlu sirkuit. Harus frekuensi rendah, harus sirkuit. Ini dipahami. Sekarang untungnya apa? Penetrasi dalam dan superficial. Ya, pada kondisi tertentu persendian yang ada cairan sendinya,
penggunaan penetrasi dalam pun tidak menguntungkan. Contohnya sendi lutut panas gelas ini. Karena cairan sendi itu ada satu bagian yang disebut dengan asam hyaluronat, itu yang memberikan nutrisi pada kartilagus sinovial. Diubah bentuknya di enzim hyaluronidase. Nah, itu akan masuk difusi osmosis menghidupi kartilagus sinovial. Ingat-ingat. Maka SBD untuk OA lutut dengan gelas elektroda adalah tidak dibutuhkan. Maka kalau dari IR, kalau dekat jaraknya, sensibilitas kulit tidak menangkap, maka bersifat iritatif. Kalau jauh maka sedatifnya lebih banyak. Maka sebetulnya dosis IR optimalnya berapa meter tergantung panjang gelombangnya, separuh dari panjang gelombang. Itu sebetulnya untuk penyinaran, tapi setelah klinis tidak diperhatikan lagi. Saya cerita, kamu sudah dapat alatnya. Nanti kalau sudah waktunya praktek, kita tunjukkan. Di modulasi heating bisa dengan IR atau SBD atau MBD. Ya, dan jadi MBD jaraknya kalau SBD ini adalah nempel, ini yang kulit ini yang setelah adalah ini, naik turunnya adalah ini. Ya, ini. Kita tidak. Oke. Kemudian modulasi nyeri yang kedua dengan aplikasi apa? TENS. TENS itu apa? Transcutaneous electrical nerve stimulation. TENS ada dua jenis arus yang medium frekuensi dan arus low frekuensi. Untuk problem otot sebenarnya menggunakan arus yang medium, yaitu alatnya adalah alat interferensi. Sebab itu tidak membebani tahan kulit, penetrasi lebih baik, dapat memodulasi nyeri pada tingkat muscle yang lebih baik. Tapi kalau punyanya adalah arus frekuensi rendah, itu boleh menggunakan arus yang dengan gelombang yang basic simetris. Itu juga lemah di fisioterapi karena kita belajar semester berapa? 3. Nggak pernah dipraktekkan. Berapa kali dulu? Ya, oke, itu belum jadi TEN, nanti besok saya tanya. TEN. Nah, dalam modulasi nyeri yang berikutnya adalah dengan menggunakan mobilitas, muskuler mobilisasi. Oke, sudah mobilisasi. Dapat kalau Punya link nggak? nanti saya sebut otot pertama tadi saya rekapitulasi lihat ya. Kalau misalkan dikit seperti ini, lakukan dikit ini ototnya. Ini nanti ototnya lihat. Kalau tidak salah, set lagi bukan ini enggak lihat. Kayak seakan seperti ini juga bilateral dimasukkan masuk.
kalau satu sisi saya tarik ke seperti ini, leher bawah ini tetap menekan yang pertama adalah di antara oksikud dan Siap. cervical 3. Jadi kalau mengulur, saya tahan ke posisi terulur seperti ini. Ini siap, jadi saya. Ya. Sampai atas jadi lihat saya suruh atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, tarik nafas. Tiup. Terus tarik lagi. Yang nafas stop. Tapi ini beda, berarti dalam trapesius fiksasi di sini. Terservikal 3 kali ini. Ya. Ini masa stretching. Ini dengan pendekatan metode rambut relax atau dengan pendekatan resiprok inervasi. Artinya waktu otot ditahan, saya tarik dengan nahan ya, kata jadinya. Nah, beban tarikan saya menahan kurang lebih 15 detik. Setelah mendetik relax baru tarik. Di otot setelah menahan beban secara fisiologis 30 detik mestinya. Itu loss itu akan relax. Jadi kalau Anda memuat beban atau gini diam statik 3 detik, tahan berat, relax sekali. Tapi kalau lebih 30 detik cenderung spasme, cedera. Maka luapan infus otot setelah melakukan 30 detik akan segera disusul dengan relaksasi dan resiprok inervasi. Untuk set tadi 15 detik diambil tengah-tengahnya netra. Ngitungnya dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam detik. Tarik nafas. 9, 10, ya. Tiup. 11, 12. Relax sebentar sampai 15 detik. Relax. Kalau otot dan spasmus ditarik. Ya, itu teknik muskuler manipulasi ini adalah diajarkan teknik khusus sudah diajarkan. Loh, saya hanya mengimplementasikan. Namanya muskuler manipulasi. Oke? Bagi dia. Oke. Ya. Masih otot yang sama ini muskuler manipulasi. Bulan berapa kali? 3 sampai 5 kali. Oke? Nah, kalau ini dari bahasa rilisnya adalah seperti ini. Kita lihat tangan dari oksikud sepasang. Kita tekan tarik sini. Nah, ini rilisnya. Atau video rilis. Ya. Dan nanti imunisasi, saya tinggal imunisasi. Oke. Kemudian yang kedua, otot levator scapula. Nah, taruh sini. Ini kenapa taruh sini? Mengeliminasi dari apa? Trapesius, ya. Trapesius ini tarik ini jangan tegang karena ini jangan dinilai. Tarik ke arah lateral, fleksi sedikit ke anterolateral fleksi seperti ini. Tegang. Pasien suruh menahan tarikan beban sehingga akan mendorong atau menekankan posisi
Saat tarik dia akan tahan mas ya. Tahan seperti ini. Ya. Karena tadi saya katakan, lihat, pinahannya adalah nahan. Satu seperti ini dia akan menahan kapulanya ke arah pas tahan, masih tahan. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, tarik nafas, close, relax, tarik ke sana. Ya, kalau lagi tahan di sini dengan pola yang sama 3 kali tarik lagi. Sampai batas penarikannya berapa? Jadi makin aman kan? Itu nggak boleh langsung spontan. Gila. Maksudnya spontan. Langsung udah jangan sampai nyeri sekali. Kalau nyeri sekali akan memprovokasi. Jadi makin pas. Demikian juga waktu kita penguluran awal tidak boleh nyeri. Jadi kembalikan dikit. Kita berikan tahanan. Tahan mas ya tahan. Oke, tahan. Nanti katakan. Close, relax, tarik. Tahan lagi. Close, relax. Intinya seperti ini. Oke. Nah ya, trapesius ini turun hampir sama, cuma satu tangan ini turun sampai ini adalah tangan. Ya, ini aja. Bisa menahan, hendaknya saya dorong tahan dan mau tahan ini aja. Ya, sama hitungan yang sama, jawaban 11, 12, tarik nafas, tiup, close, relax, baru contoh. Ini subluxasi yang saya tarik lah. Oke. Nah sekarang yang otot sternum. Prosedur ini berat saya, nahan kepalanya berat. Yang saya lakukan dengan duduk. Saya taruh. Nah, tetap tersangga. Ngerti? Ini tetap tersangga. Kalau saat ini saya kepala gantung di tepi bed, kalau berat ada yang bisa salah, ya, handlingnya akan berbahaya. Ini apa? Ya, ini ya. Akan kepala. Ya, tahan. Ini stand. Ya. Kalau mau mengulur problem yang kiri, tadi saya katakan fungsinya adalah yang kiri ini untuk side fleksi ke kiri dan rotasi ke kanan. Ini kan side flexinya homo lateral, fungsi lainnya rotasinya hetero, maka mengulurnya ya balik side fleksi lateral dan ya. Ini saya tahan ya, napas los sama putar sana. Oke, hati sekali untuk daerah sini. Ya. Nah, kemudian untuk levator emang sternocleidomastoid ini, nanti saya ulang, ditarik ke arah pengulurannya, saya fleksi heterolateral, rotasi. Ini adalah narik untuk sterno, ini adalah narik untuk, nah ini adalah relax. Sterno, apa ini?
Yang di spinalis. Trapesius. Ada motor gitu. Oke. Mari dulu mas. Kamu nunjuk inilah muka kamu sendiri. Nah, beda kamu aja. Jangan sampai. Tapi tak tunjukkan otot sternumnya. Dengan oke, mobilisasi. Kedua, itu apa? Tadi dalam mobilisasi muskuler, problem muskuler, mobilisasi muskuler, modulasi nyeri, eating, dan mobilisasi otot. Ketiga, bisa dengan aktivasi fungsi otot dengan modulasi dan aktivasi. Itu pemberian tapping. Ya. Ada yang punya nyeri leher atau bahu, kamu nyeri apa? Biasanya di sini. Nyeri Oke, hati. ya. Di mana? Di tempat boleh. Di rumah kan mantu. Daerah mana? Ih, Jadi biasanya Oke. Atas ya, sana aja biar kelihatan. Ya, ini saat palpasi katanya sudah palpasi. biar coba cantik. Ya. Ini satu tali sama. Oke. Sakitan. Sakit yang mana? Pak Nisa tarik. Lupa sudah lupa. Jadi sini. Oke. Bahunya angkat ke atas. Oke. Ya. Angkat ya. Lagi. Oke. Ini lebih cenderung ke, bisa saya katakan, margo medialis. Tapi kalau saat tidak spesifik untuk otot klip atas scapula, figuran aja mas. Pastikan. Kanan ya. Ya. Jalan otot trapezius. Sakit. Oke. Aku pegang aja ya mas. Ya. Nah, lebih ke trapezius. Ya, trapezius upper. Oke, trapezius mas. Kamu merasa nyeri kalau pas lagi gerakan apa? kalau digerakkan biasa nggak sih Pak, tapi kalau sampai Oke, sama. udah 1 jam. Memorinya gimana? Tunjukkan kalian beberapa teknik. Ya nanti langsung upload terus hapus. Sudah diajari belum nih? Ya, belum. Tapi apa sudah? Pasukan. Apa? Tapi pada pediatri. Pediatri. Oke. Trapezius ya, saya tapping. Ototnya adalah ini. Ya, ototnya.
Ini WO-nya siapa ini kok yang rekam enggak? WO-nya siapa kok yang rekam Apa enggak? dia mau? Hah? WO apa sih? Apanya yang disyuting? Itu aja. Ini Apa? mau siapa tuh? Ini tak pause. Ini di pause bisa kan? Ya, kalau saya pilihkan ini, ya, jadi saya bagi menjadi dua, ini dua bagian. Nah ini. Lihat. Ini yang sini. Ini adalah fungsi, nanti saya katakan fungsi otot. Tidak, kelihatan. Sini, Mas. Fungsi otot, ya, dia akan berkontraksi, ya. Nah, lihat. Iya, menurut selesai. Ya, berkat manfaat terjadi wrinkle ini apa? Pada otot. Lifting skin akan apa? Ya, terus akan mengaktifasi mekanoreseptor. Mekanoreseptor ya, mengurangi obesan ini karena reseptornya akan mengaktifasi saraf-saraf penahan. Yang kedua, lifting skin ini akan mengaktifasi vaskuler dan limpatik psikototnya akan lebih rileks. Ya, kemudian kita pasang di lateral. Udah. Tadi aku pause. Ya, ini adalah upper trapezius. Boleh satu tadi di atasnya seperti ini upper trapezius. Oke, Wih, lucu. ya, oke, entar dulu. Nah, tetapi body muscle yang khusus trapezius itu tidak. Maka karena trapezius itu bekerjanya sinergis dengan otot levator scapula dan semicircumflex, maka saya tambah lagi levator scapula dan juga semicircumflex jadi satu. Turunin dikit tadi biar turunin. Ya, ini bisa ambil cara seperti ini sebetulnya. Ya, atau boleh sampai sini. Di satu untuk sel kapitnya, sini untuk levator scapulanya. Ya, kita lihat sini. Udah harus tahu apa belum? Ya, depan yang murni satu untuk semicircumflex sampai thoracal, sudah lihat. Ya, Motifnya ntar jadi musik. ya levator agak sedikit satu geser ke laterofleksi sampai sini levator. Nah, ya. Ya. Tapi saya teruskan karena saya buat panjang, kita bisa potong.
Ya. Ya. Satu ya. Tiga. Skapitisnya. Ya, nengok kanan kiri. Gimana? Ya. Oke, ada rasa angetnya nggak? Iya. Kenapa rasa anget akan muncul? Vaskularisasi. Ya, ya. Oke, contoh. Ya, namanya apa sama? Iqbal. Ya, yang bertanya? Ada saya. Hati-hati di jalan ya. Tarian berapa persen? Tarian malam-malam. Cara takon. Ini akan merasa nih yang nggak melakukan ya. Berfungsi transportasi ke ya. Dan selanjutnya satu kan duduk sini. Ya. Kemudian Betul-betul ini astagfirullahaladzim susah. ini adalah mulutnya, lihat, ya. Seperti ini mulutnya, oke. Pasang harus dalam posisi terulur kalau masang, ya. Nah, lihat ini fungsinya. Tadi saya sedikit angkat. Nah, lihat, angkat tangan mana, ya. Oke, kembali. Mulutnya seperti ini. Ya, Gaza. Masa nolak ke bawah? Ya apa ya? Kepalanya bareng. Ya. Oke, dan bangun. Ya. Stabil semuanya. Wes mari. Buat maksudnya semua saya aktifkan. Bel, aku mau foto dong. Diam ya. Nah, iya agak gitu, boleh. Yap. Dia beli pas. Thank you. Minta ya. Ya. Tas dari hantaran saraf apa? Miningin dari selaput otak akan mengaktifasi nada trigemina. Maka nanti ditambahi romboid. Kamu sering migrain? Ya? Apa? Sebetulnya lebih cenderung membuat rileks otot extensor neck. Kalau otot rileks akan makan transduksinya akan berkurang. Stretching seperti ini, jangan dikelak-kelak ke leher. Kalau stretching begini, stretching, ya sama prinsipnya. Stretching otot trapezius upper,
Ya. Jadi kalau posisi duduk seperti ini, untuk yang kiri biar lutut yang kanan. Tidak, ini ya, tidak begini tapi tahan 6 detik. Sekarang migrain semuanya. Sama musik Manusia migrain. sering dirilis saat kita. Itu migrain juga akan banyak bergerak. Ya Allah. Berinteraksi nanti sudah ya. Ukurannya itu akan Udah di dalam. gimana? Itu tentu migrain lah Pak. Ketegangan semikatis bisa juga. Tapi kalau pas tegang begitu. Kalau migrain kan pameran Kalau nyari di Google serangan pas pasti proses langsung kemarin yang tutup. jelaskan. Itu bisa problem daripada otot-otot Sakit turun. dibanding matanya. Emang diagnosis mengerikan. Iya, fokus ke dia. Mata. Dirasakan pasti minggu depan saya praktekkan. Ini saya tunjukkan dulu melaksanakan stretching seperti apa. Saya ingin kamu juga melakukan. Ya bisa kalah, nggak bisa nanti cuma jadi penonton. Buku tapping sudah saya serapin, kemudian nanti